Jadi aktor Amerika Serikat bukan penghalang seorang Protestan jadi imam Katolik. John Bartunek adalah seorang Protestan yang tidak pernah terpikir sebelumnya kalau dia akan menjadi imam Katolik, bahkan menjadi imam di lingkungan Vatikan. Tapi jika Tuhan memanggil dan orang itu terbuka akan suara Tuhan, maka rintangan apapun pasti akan terlewati. Sekalipun rintangan itu berupa seorang wanita yang sangat dicintai dan rintangan menjadi aktor Amerika yang menjanjikan ketenaran dan uang yang berkelimpahan. Perjalanan iman John Bartunek ini menunjukkan pada kita akan karya Tuhan yang membimbing seseorang yang sama sekali tidak mengetahui iman Katolik. Tapi Tuhan bawa hingga dia bisa menjadi imam Katolik yang terkenal. John Bartunek dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis di Amerika Serikat. Orang tuanya bercerai saat John masih kecil, yang memang berpengaruh dalam perkembangan iman sebagai anak yang sedang bertumbuh. Pengalaman menjadi anak korban perceraian orang tua membuat John mengerti perkembangan anak-anak yang hancur karena orang tua bercerai. Sejak memasuki masa remaja, ia sudah menjadi anak yang taat dalam hal keagamaan sebagai seorang Protestan. John bahkan mengaku sudah memiliki perjumpaan yang sangat intim dan pribadi dengan Yesus sejak dia menjadi anak muda Kristen. John bahkan katakan kalau Yesus berbicara di hatinya. Bahkan di tengah budaya modern yang menyangkal Tuhan, yang menghambat pencariannya akan Tuhan, dia merasakan Tuhan selalu mengasihi kita. Awal kedekatannya dengan Tuhan diawali saat John berumur 13 tahun dan dia mulai pergi ke gereja. Tapi 6 bulan pertama, dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan apapun pada Yesus. Ketertarikannya pada musik yang membuat John kepaduan suara gereja, padahal ia tidak percaya Yesus itu ada dan dia adalah Tuhan dan penyelamatnya. John pertama kali tersentuh saat menyanyikan lagu Let There Be Light. John mendapat momen rahmat Tuhan di saat itu yang membuat dia percaya pada Tuhan dan mengasihinya. Saat itu John mendengar Tuhan berbicara dalam hatinya. Saat itulah John menjadi pengikut Yesus yang setia. Mulai saat itu ia melakukan pencarian kebenaran akan Yesus dan proses itu berlanjut hingga ia menjadi imam Katolik. Tapi yang menarik dari kehidupan Pastor John Bartunek, dia tertarik mempelajari iman Katolik bukan karena dipengaruhi oleh orang Katolik atau pelayanan Katolik, melainkan karena dosennya yang ateis. Profesor ini telah mempelajari semua agama di dunia dan memilih untuk tidak mengikutinya. Profesor itu mengaku sebagai seorang yang pasca ateis atau agama tidak lagi menjadi subjek yang relevan. Tuhan bekerja membentuk hidup John dengan cara yang tidak terpikirkan. Pastor John Bartunek bertemu dengan dosen seorang profesor ateis itu saat ia menjalani studi sebagai mahasiswa di Stanford University Amerika Serikat. Dia menekuni bidang sejarah dan memperoleh gelar sarjana muda. John yang cerdas dalam salah satu mata pelajaran yang mempelajari tentang agama-agama dunia, bertemu dengan seorang profesor ateis yang memiliki latar belakang Yahudi. Saat mempelajari agama Buddha, John Bartunek teringat akan peristiwa penting dalam hidupnya, di mana pembicaraannya tiba-tiba menjadi perdebatan sengit dengan profesor tersebut. Ketika John bersikeras dalam pertanyaannya tentang mengapa saya tidak boleh menjadi Kristen, profesor itu berkata kepadanya, jika Anda mau menjadi religius, tapi sebaiknya tidak Anda lakukan. Tapi jika Anda mau, hanya ada 2 agama yang nyata di dunia,
yaitu Yudaisme atau Gereja Katolik. Dan karena Anda bukan Yahudi, sebaiknya menjadi Katolik. Entah karena profesor ateis ini hanya sengaja mengejek John karena John sangat membela iman Protestannya, tapi yang jelas kata-kata profesor yang ateis ini justru membuat John menjadi penasaran untuk mengetahui gereja Katolik yang sebenarnya. Profesor itu berkata kalau menurut dia, gereja Katolik adalah tempat di mana misteri otentik penyembahan dan transendensi menjadi pusat perhatian. John yang bukan Katolik tidak menerima pendapat ini, tapi perdebatan itu mempengaruhi hidup John Bartunek selanjutnya. Kita masih akan lanjut tentang Pastor John Bartunek, apa pendapatnya tentang gereja Katolik sebelum dia mempelajari gereja ini, bagaimana dia menerima panggilan menjadi imam, tapi untuk sementara diminta jalani hidupnya dahulu, sehingga dia sempat terpikat dengan seorang wanita dan sempat terjun ke dunia film selama setahun, menekuni dunia glamour dalam perfilman Amerika, dipuja para wanita yang menggemarinya, hingga ia menjadi salah seorang imam di Vatikan dan salah satu imam penasehat Mel Gibson dalam pembuatan film The Passion of the Christ. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe channel ini di-subscribe ya. Dan yang mau mendapat pemberitahuan dari kami jika ada video terbaru kami, hidupkan lonceng. Catholic Credo Channel. John Bartunek, seorang Protestan yang taat, seakan kalah berdebat dengan dosen profesor yang ateis, dan yang mengherankan, perdebatan itu bukan dimenangkan oleh Protestan atau ateis, tapi Katolik yang mendapat keuntungan. Setelah menyelesaikan kuliah, John lanjut dengan belajar iman Katolik, karena John memiliki berbagai keraguan akan gereja Katolik. Ada banyak kesalahpahaman tentang ajaran Katolik yang perlu diselesaikan. John katakan dengan jujur kalau benar dia mencurigai gereja ini, tapi dia memiliki keinginan untuk mencari tahu gereja ini yang sebenarnya. Sehingga John bertemu secara teratur dengan seorang imam selama beberapa tahun, hingga ia memiliki pandangan yang berbeda tentang gereja Katolik. Bahkan John Bartunek menjadi benar-benar yakin kalau ini adalah gereja yang telah Yesus dirikan, dan Yesus memanggil John untuk menghadiri dan menjadi bagian dalam gereja itu. Bukan hanya karena bimbingan imam itu saja John mengenal iman Katolik, karena dia juga menghabiskan beberapa waktu di Eropa, terutama Italia dan Polandia, dan dia menyerap seni dan arsitektur yang luar biasa. Paparan terhadap budaya Katolik yang luar biasa yang diungkapkan dalam seni dan arsitektur dan bahkan juga liturgi memiliki efek yang kuat dan berpengaruh besar pada kehidupan spiritualnya. Pengalaman itu mengaktifkan seluruh jiwanya yang belum pernah ia ketahui keberadaannya. Keindahan-keindahan itu secara nyata bangkitkan iman Kristen John. John merasa seperti sedang bangun secara rohani dan dia merasa seperti ada di dunia baru untuk dia jalani. Sebuah jalan yang benar-benar baru untuk dilalui, untuk datang lebih dekat pada Yesus Kristus yang belum pernah diceritakan oleh siapapun kepada dia sebelumnya. Dan dia merasa Tuhan sedang menuntun dia ke kedalaman hatinya. Lewat seni dan arsitektur yang adalah elemen budaya Kristen Katolik yang mendalam, berbicara kepada John dengan sangat mendalam, dan juga Tuhan seperti berbicara padanya kalau John akan menjadi bagian dari gereja ini, yaitu gereja Katolik. John menjadi sadar kalau gereja bukanlah seperti gerejanya yang hanyalah gereja kecil dengan lingkungannya sendiri.
Tapi ini adalah gereja keluarga Tuhan yang jauh lebih besar. Dan John menjadi sadar kalau pencariannya pada Tuhan memiliki cerita yang besar dan ada banyak yang ingin Tuhan sampaikan padanya dan ada lebih banyak lagi yang ingin Tuhan tunjukkan padanya dan lebih dari yang dia ingin John lakukan. Dan perjalanannya ke Eropa adalah titik balik dalam hidupnya, di mana dia merasa ditarik Tuhan semakin lebih dekat lagi padanya dengan bergabung dalam gereja Katolik. Bukan hanya bergabung, bahkan John merasa terpanggil untuk lebih lagi, bukan hanya sebagai umat Katolik biasa, tapi John merasa terpanggil menjadi imam Katolik. Memang, pertama kali ide menjadi imam Katolik ini sangat lucu baginya. John bahkan menertawakan panggilan itu, karena John adalah seorang Protestan yang tidak tertarik untuk melepaskan hal-hal yang harus dilepaskan oleh para imam. Hidup selibat dan meninggalkan kenikmatan dunia sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya dan merupakan suatu ajaran yang baru baginya. Menerima kehidupan ini sungguh merupakan sesuatu yang mustahil jika dipikir menurut pikiran manusia. Tapi keinginan itu begitu ada di benak John, dia menetap dan tidak bisa hilang lagi. Malah semakin hari semakin jelas dan lebih jelas lagi. Bagai matahari yang terbit yang sinarnya semakin lama semakin lebih terang. Karena baru saja menjadi Katolik dan John sudah berniat untuk menjadi imam Katolik, pastor yang dia hubungi katakan kalau John harus melangkah satu persatu dulu. Baru saja menjadi Katolik, sudah langsung ambil keputusan jadi imam. Ditunda dulu, santai saja katanya. Kalau memang panggilan dari Tuhan, panggilan itu akan tetap dimiliki sampai panggilan itu terwujud. Karena ditolak untuk sementara, John kemudian pergi ke Chicago untuk memulai karir di industri hiburan yang memang menjadi cita-citanya selama ini. John memang memiliki mimpi untuk membuat film tentang sejarah, menulis, dan menjadi sutradara. Sekitar 1 tahun, John yang tampan dan memiliki bakat teater menjadi aktor yang mulai memiliki penggemar. Karena baru terjun di dunia akting, John belum mendapat peran utama. Dia baru mendapat peran-peran pembantu di beberapa film seperti Rookie of the Year. Tapi yang jelas, dunia artis yang gemerlap sudah terbuka untuk dia. Jadi idola, dikagumi orang banyak, dan berpenghasilan besar akan tercapai selangkah lagi. Apa yang jadi mimpi sudah akan menjadi kenyataan. John Bartunek juga mulai berpikir mungkin penolakan dari pastor untuk dia jadi imam itu pertanda dari Tuhan, kalau dia tidak seharusnya jadi imam. Jadi John mulai berkencan dengan seorang wanita yang luar biasa. Wanita itu menjadi pasangan yang sempurna. John benar-benar mencintai wanita ini dengan sungguh-sungguh dan berpikir John adalah suami yang tepat untuk wanita sempurna ini. John telah berpikir untuk memberikan hidupnya sepenuhnya padanya, menjadi suami sejati, mati untuknya, hidup untuknya. Tapi ketika John masuk ke dalam kedalaman hatinya, ada bagian dalam hatinya yang terdalam yang tidak bisa diberikan pada wanita itu. Dan John merasa Tuhan meminta dia untuk berikan bagian terdalam hatinya itu hanya untuk Tuhan saja. Dan ini menjadi wawasan yang dalam tentang panggilannya untuk imamat. Dan inilah yang membuat John semakin mantap untuk setidaknya mencoba untuk masuk seminari karena John benar-benar merasa Tuhan memanggil dia. Dan John pun berterus terang pada wanita itu tentang panggilannya, dan John juga meninggalkan profesinya sebagai artis yang lagi merangkak menuju sukses. John meninggalkan impian yang dia mimpikan selama ini. John merasa menjadi artis terkenal bukanlah untuk dirinya. Dia memiliki panggilan yang lebih luhur menjadi imam untuk kemuliaan Tuhan.
John Bartunek meninggalkan dunia dengan segala kemegahan sebagai artis dan memasuki seminari untuk dididik menjadi imam. Ditahbiskan jadi imam tahun 2003, Pastor John Bartunek sekarang tinggal di perbukitan Katedral St. Peter dan terkadang dia kerja sebagai penghubung pers untuk Vatikan. John bergabung dengan sebuah ordo keagamaan yang dimulai di Meksiko yaitu Legiun Kristus. Merupakan ordo yang menekankan pada pelayanan kepada orang kaya dan berkuasa. Sesuai dengan kaul ketaatan, kesucian dan kemiskinan, Pastor John Bartunek akan pergi kemana dia diperintahkan untuk pergi. Dia berkata kalau waktunya sepenuhnya 24 jam dikhususkan untuk melayani Tuhan lewat gerejanya. Karena kecerdasannya di atas rata-rata, kongregasinya mengutus dia untuk belajar teologi moral dan selesai tahun 2010. Sesudah itu Pastor John mulai mengembangkan retret Katolik berbasis media internet. Sampai sekarang ia terus membagikan tips berdoa bagi umat Katolik, khususnya retret dan meditasi melalui beberapa media online dan juga menulis banyak buku. Pengalamannya sebagai aktor di masa lalu banyak berguna saat ia menjadi pastor. Pada saat proses syuting film The Passion of the Christ yang sangat terkenal, Pastor John yang menjadi penasehat spiritual yang hadir di lokasi selama syuting. Dia juga menulis sebuah buku yang berisi penjelasan tentang film tersebut dengan judul Inside the Passion yang merupakan buku tentang film The Passion yang paling laris dan tulisannya dianggap sebagai penjelasan teologis tentang film ini yang paling bisa diterima gereja Katolik. Menjadi pastor yang sangat terkenal yang menangani berbagai hal, di Amerika ia jadi pembimbing spiritual dan bapa pengakuan di Queen of the Family Retreat Center di Michigan. Sedangkan di Roma, ia menjadi dosen teologi di Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum. Selain itu, Pastor John Bartunek juga sering menjadi komentator untuk isu-isu keagamaan di beberapa media internasional seperti NBC, CNN, Fox, dan BBC. Dia ditempatkan di Vatikan saat Paus Yohanes Paulus II dan 3 kali melayani misa untuk mendiang Paus, dan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan yang tidak dimiliki semua orang. Bisa bercanda dengan Bapak Paus Yohanes Paulus II. Menjadi sangat menyenangkan untuk Pastor John Bartunek sebagai seorang yang tidak memiliki latar belakang Katolik, tapi akhirnya dia ada di sana bahkan untuk melayani misa Paus. Ketika Santo Yohanes Paulus II meninggal, Pastor John Bartunek hadir di acara The Larry King Show untuk berikan komentar tentang pemakaman Paus untuk BBC. Dia juga menjadi pers untuk sinode para uskup di Vatikan. Dan tugas ini memungkinkan Pastor John Bartunek bisa sering bertemu Paus Fransiskus. Itulah kisah hidup seorang Protestan yang taat, dibawa Tuhan dengan cara yang tidak terduga ke gereja Katolik lewat seorang profesor yang ateis. Perjalanan iman bersama Tuhan hingga menjadi imam Katolik, sekalipun digoda dengan pacar yang sempurna dan karir sebagai aktor film di Amerika yang menjanjikan ketenaran dan kelimpahan uang. Tapi Tuhan telah sediakan dia tempat di posisi imam yang sangat berpengaruh dalam gereja Katolik. Dia yang dulu Protestan sekarang ada di Vatikan, dan nanti kita tidak tahu Tuhan akan pakai dia lebih lagi dalam gereja Katolik. Kita doakan semoga Pastor John Bartunek tetap setia pada janji imamatnya, dan semoga Tuhan semakin memakai dia dalam gereja Katolik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, like dan share ya. Yang mau titip komentar dipersilahkan. Yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Yang ingin mendapat pemberitahuan video-video selanjutnya, hidupkan lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.